Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku mulai menuliskan kata-kata bijak ini. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih. Berkata Imam Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana, dan moga memberi manfaat Allah bihi dengan Imam Haddad. Pertama, al-khalqu ma'al haqqi. Masih ada yang belum pegang kitab? Habis. Al-khalqu ma'al haqqi la yakhlu ahadun minhum an yakuna fi ihdad dairatain, imma fi dairatir rahmah aw fi dairatil hikmah. Faman kana al-yawma fi dairatir rahmah kana ghadan fi dairatil fadli, wa man kana al-yawma fi dairatil hikmah kana ghadan fi dairatil adli. Al-khalqu, adapun makhluk, ma'al haqqi. Dalam dunia sufi jarang ngomong Allah, ngomongnya al-haq, sebab wa ma siwahu batil, selain Allah itu batil. Jadi menyebutkan Allah itu dalam dunia sufi menyebutkannya al-haq. Kun ma'al haqqi, begitu, bukan ma'allah bahasanya, itu begitu. Karena semuanya adalah bayang-bayang doang. Wujuduna ainul adam, hakikatul wujud wujudullah. Adanya kita sebenarnya tidak ada. Begitulah orang sufi. Al-khalqu ma'al haqqi, adapun makhluk bersama Tuhan, bersama Allah, la yakhlu ahadun minhum, yaitu tidak lepas, tidak sunyi oleh seseorang daripada mereka makhluk. Walaupun khalqu mufrad lafadznya, maknanya jamak. An yakuna, yaitu bahwa ada oleh si ahad seorang makhluk fi ikhdad dairaini, yaitu pada salah satu dari dua lingkaran. Imma fi dairatir rahman, ada kalanya ada pada lingkaran rahmat Allah, au fi dairatil hikmah, atau ada kalanya ada pada lingkaran hikmahnya Allah. Faman kana al-yawma fi dairatir rahmah kana ghadan fi dairatil fadli. Maka barang siapa ada oleh dia pada hari ini di dunia fi dairatir rahmah, yaitu pada lingkaran rahmatnya Allah, kana ghadan, niscaya ada ia ghadan, yaitu besok, pada besok hari kiamat, fi dairatil fadli, yaitu pada lingkaran anugerah Allah. Wa man kana liyama fi dairatil hikmah, barang siapa ada ia pada hari ini di dunia, yaitu pada lingkaran hikmah, kana ghadan fi dairatil adli, niscaya ada ia pada esok hari kiamat fi dairatil adli, yaitu pada lingkaran keadilan. Saudara sekalian, satu di antara sifat Allah itu iradah. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha menentukan. Kalau mau disingkat, iradat Allah itu dua. Ada namanya iradatul taufiq, ada namanya iradatul khidlan. Jadi ketetapan Allah itu pada kita ada ketetapan taufik, ada ketetapan kesialan. Makanya disebut di dalam rukun iman,
wa bil qadari, enggak berhenti. Ada khairihi wa syarrihi. Begitu, ada khairihi wa syarri. Khairihi itu namanya dairatul rahmah. Syarrihi itu namanya dairatul adli, hikmah, dairatul hikmah. Maka semua makhluk ini, khususnya manusia dan jin, manusia ajalah kita, karena makhluk ini makhluk yang berakal ini. Enggak semua makhluk, walaupun binatang juga makhluk, tapi siat yang ada adalah alnya lil ahdidin. Makhluk itu manusia dan jin. Jadi kita orang ajalah, saya singkat ya, jin biarin, kita nggak usah mikirin jin aja gak mikirin kita ya, kita mikirin kita. Jadi kita orang ini saudara bersama Allah, ini kita nih tidak akan lepas, kata Imamul Haddad, dari dua kemungkinan. Pada wilayah mana kita ada? Ada di antara hamba yang masuk pada ahlul ijtibah. Ada di antara hamba yang masuk pada ahlul hidayah. Itu apa? Kata Imamul Haddad, yang namanya kita orang ini enggak bakalan lepas siapapun dia dari dua kemungkinan. Bisa saja kita ada pada wilayah rahmat Allah, bisa saja kita ada wilayah hikmah Allah. Hikmah, hikmah, semuanya takdir Allah. Jangan tanya itu, jangan tanya. Dulu Nabi Musa alaihi salam pernah bertanya kepada Allah. Kalau bahasa kita sedikit memprotes Tuhan. Kata Nabi Musa alaihi salam, "Ya Rabb," ini tertulis di dalam kitab Tuhfatul Mardiyah, kisah ini. Kata Nabi Musa, "Ya Rabb, ngapain orang-orang dimasukin ke neraka? Kan dia itu mabok pakai duit, dia berzina juga pakai duit, judi pakai duit, duitnya kau juga yang kasih, kan kau kasih rezeki duit, kalau duitnya dia pakai mabok, kenapa masuk neraka? Kan kau juga yang kasih, kenapa nggak masuk surga aja?" Begitu kata Nabi Musa alaihissalam. Ama Allah, kata Allah, Musa tar jawabannya, "Ya, kalau kau pengen paham, kau nanam padi saja." Suruhlah Nabi Musa nanam padi, Allah tanam padi. Maka kemudian Nabi Allah Musa alaihissalam nanam padi. Kata Nabi Musa, "Ya Rabb, saya sudah tanam ini padi, nyangkul, tanam separuh benih ya sampai di tanah." Katalah Nabi Musa, "Sudah ya Rabb." Kata Allah, "Jangan sudah, udah panen belum, ya sampai panen lah." Begitu. Maka sampailah kemudian singkatnya panen. Sudah panen, dipetik itu padi, lalu kemudian dimasukin ke dalam lumbung. Lumbung itu gudang padi, bulog. Kata Nabi Musa, "Sudah ya Rabb, sudah panen, bukan panen doang, sudah saya ambil semua." "Semua kau ambil?" "Iya ya Rabb, semuanya saya ambil." "Jerami-jerami juga kau bawa pulang?" "Ya kagak, kalau jerami enggak ada manfaatnya,
Yang saya bawa pulang tuh saya taruh di dalam lumbung, itu yang ada manfaatnya, baru saya bawa pulang. Terus jeraminya saya tinggal doang. Nah kagak saya bakar. Emang apa? Kagak ada gunanya. Diam Nabi Musa. Oh ya Rob, enggak saya tanya lagi. Yang masuk neraka itu yang kagak ada manfaatnya. Adapun yang ada manfaatnya dibawa ke surga. Enggak jadi nanya. Manusia, kita orang ini ada dua. Imma fi dairatir rahmah. Bisa saja orang itu pada dairatir rahmah, di bawah kasih sayang Allah. Kehidupannya, kalaulah Nabi namanya maksum, saudara. Maksum itu, Nabi itu diantara sifat namanya amanah. Apa itu amanah? Tidak pernah mengerjakan yang makruh, apalagi yang haram, dari kecil sampai mati. Nabi itu jangankan yang haram, yang makruh saja belum pernah ngerjain. Min sigharihi ila kibari hatta ila mamati. Itu Nabi. Tidak ada kerjaan yang makruh yang dikerjakan oleh Rasulullah, apalagi yang haram. Itu Nabi, namanya maksum. Dan ada di antara hamba pilihan Allah namanya ahlul ijtibah, mujtaba gelarnya. Ini dapat makom namanya makom mahfud. Apa itu mahfud? Ada di antara warasatul anbiya yang kehidupannya jangankan ngerjain yang makruh, yang haram aja enggak. Dari mulai melek mata sampai merem mata ada. Semacam Imam Nawawi, pengarang daripada Arba'in Nawawi, daripada Riyadhus Shalihin, itu dari kecil sampai gede, sampai mati di usia 45 tahun enggak pernah ngerjain yang haram, yang makruh enggak pernah, yang dia bingung aja cara makannya enggak pernah. Semangka, Imam Nawawi tidak pernah makan seumur hidupnya semangka. Waktu ditanya, Imam Nawawi, apakah engkau enggak dengar bahwa Rasulullah SAW makan semangka? Enggak ada kau dengar hadis itu. Saya dengar. Kata Imam Nawawi, saya tahu bahwa Nabi itu pernah makan semangka, tapi saya tidak dapat ilmunya. Makan semangkanya dari mana dulu? Enggak dapat. Maka saya enggak mau makan. Ambil kayak begitu. Kalau kita kan udah nyoba-nyobain, apa ini ya? Rawon setan ini. Kayaknya menarik juga rame ini. Yang Nawawi itu kagak. Kayak begitulah Imam Nawawi. Namanya mahfuz, saudara. Terjaga. Begitu, terjaga. Orang yang kelas pada mahfuz, bila lupa itu diqadha. Tidak sedikit kelas-kelas yang pada dairatul rahmah, ampe sholat nih, masuk ke masjid udah salah. Itu sholat isya diiada ampe 27 kali, karena sholat sendiri dan berjamaah 27 kali. Di samping taubat dulu, sholat taubat ketinggalan berjamaah diulang sampai 27 kali. Udah pernah belum begitu tuh? Ya Allah, nyesel aja kagak. Ketinggalan berjamaah, nyesel tuh kita kagak. Biasa aja. Emang bukan kelasnya dairatul rahmah, bukan. Begitu. Dairatul rahmah tuh begitu. Itu dikodok tuh. Isa tuh ampe salam lagi, bangun lagi, salam ampe 27 kali karena ketinggalan. Ampe ada orang minum pakai tangan kiri, sedekah tuh 8 ton beras. Namanya Muhammad bin Aslam. Ini namanya kelas wilayatul mahfud, dairatul rahmah. Selalu kehidupannya dalam bimbingan Allah. Yang dinyatakan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah daripada Habibuna Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah daripada Allah. Allah menyatakan ma taqarraba ilayyal mutaqarribun bi afdala mimma tarattuhu alaih.
tidaklah mengerjakan orang-orang yang ibadah dengan yang paling tinggi saya mengerjakan yang saya wajibkan. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'an, kuntu basarahu, kuntu yadahu, dan seterusnya. Itulah yang orang pada dairatul rahmah. Hidupnya itu terbimbing dengan bimbingan ilahi. Kalau kita ini banyak mencengnya, begitu. Kenapa kita ini enggak dikasih kaya oleh Allah? Karena otak kita ini waktu susah doang ingat Allah. Waktu susah, waktu dikasih duit mau enggak? Nih anda ini besok pagi ada tetangga ngasih THR, kan udah doa sampai doa yang suatu duha diganti, Allah mengkana THR ba'idan faqrib wa in kana THR muslim, sampai begitu doanya. Ada aja orang sampai begitu. Ada pagi-pagi ngasih duit sama kita, besok pagi 300 juta. Kira-kira mau apa? Beli mobil, beli rumah. Pengen ke Rasulullah nggak ada tuh muncul, nggak ada. Kalau udah ada mau duitnya, kalau belum ada mau ya Allah ke Mekah ya Allah, belum ada. Itu biasa itu. Maka kita nggak dikasih ngibulin mulu sama Allah. Gitu. Jadi ada manusia itu di mata Allah itu dua kelas. Ada dairatul rahmah dan ada dairatul hikmah. Nah, dairatul hikmahnya ada dua. Dairatul hikmah ini asal wa anam. Jadi kalau yang di dunia pada dairatul rahmah, nanti di akhiratnya ada pada dairatul fadli. Masuk surga dapat ridho Allah, dapat anugerah dari Allah, dapat anugerah dari Allah. Kenapa dia dapat anugerah dari Allah? Karena dia di dunia dapetin rahmat dari Allah. Maka kita bergantung di dunia ini, jangan bergantung sama amal, bergantungnya sama rahmat Allah. Kalau bahasa Ibnu Athaillah pada hikam beliau yang pertama, min alamatil i'timad 'alal 'amal nuqsanur roja inda wujudiz zalal. Itu hikamnya Ibnu Athaillah. Ada orang itu i'timadnya 'alal amal, ada i'timadnya 'ala rahmatillah. Begitu. Yang bagus itu adalah i'timad 'ala rahmatillah. Jadi min alamatil i'timad 'ala rahmatillah adamu nuqsanir roja inda wujudiz zalal. Begitu maknanya. Tapi kata Imam Haddad, siapa orang yang di dunianya ada pada dairatul hikmah, kadang dia tercebur dosa, balik lagi, insya, berdosa lagi, insya, dosa lagi, insya. Begitulah kita. Kadang meleng, kadang ingat Allah. Atau dia pada hikmah yang benar-benar dia pada isyan terus, isyan, maksiat terus. Itu nanti karena qadan fi dairatil adli, nanti di akhiratnya ada pada wilayah keadilan Allah. Singkatnya, siapa nanam dia memanen. Kalau dia menanamnya rahmat di dunia, maka memanennya fadlullah. Siapa yang menanamnya hikmah, dia maksiat, maka di akhirat memanennya keadilan Allah. Itu masuk neraka merupakan keadilan Allah. Siapa yang salah ya dihukum. Bukan Allah menyiksa, tapi menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan. Begitu. Maka Imam Busiri sebagai teman Imam Ibnu Athaillah, sama-sama murid Al-Mursi, beliau bermunajat setiap malam, la'alla rahmata rabbi hina yaksimuha tati ala ishabil isyani fil qisami. Moga-moga rahmat Allah, la'alla rahmata rabbi, ketika dibagi-bagi
rahmat itu mengikuti sebanyak apa dosa yang dilakukan. Sebanyak apa yang dilakukan. Kalau saya ini dosanya banyak, maka kasih saya Allahnya kudunya lebih banyak. Begitu. Itu begitu bahasa ketawaduan daripada Imam Al-Busiri. Jadi intinya saudara, kalaulah kita di dunia ini bengal, maka di akhiratnya bakal memanen apa kebengalan kita. Apa yang kau tanam itulah yang kau petik. Tapi semuanya di bawah iradat Allah. Maka bergantunglah kita di dunia ini pada rahmat Allah, jangan bergantung pada amal kita. Jangan amal kita semuanya. Bahkan Nabi menyatakan dalam hadis yang sahih, lan yadkhulal jannata ahadun bi amalih wala anta ya Rasulullah wala ana illa an yataqammadani Allahu bi rahmati. Jadi kita bisa ngaji, ini ada rahmat Allah. Ramadan ngaji, ada rahmat Allah. Tidak ada kehebatan kita. Semuanya adalah Allah. Kita la haula wala quwata. Kita mengaji. Semuanya harus bergantung kepada rahmat Allah. Maka mumpung di dunia kita harus banyak minta-minta rahmat Allah. Jangan tidak minta rahmat. Jadi manusia itu ada dua. Bila di dunia ini berada pada rahmat Allah, nanti dia bakal dimasukkan ke dalam surga sebagai bentuk fadl dari Allah. Siapa orang yang di dunia ini berada pada wilayah hikmah Allah, maka di akhirat dia bakalan masuk neraka sebagai bentuk keadilan Allah. Allah tidak pernah salah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat, tapi kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang kita perbuat. Dairatul hikmah ada dua. Bisa saja dari hikmah bakal masuk pada dairatul rahmah, itu orang kedua. Ada yang dari hikmah murni, dia tidak bakal masuk ke dapat rahmah sehingga lebih aglab pada hikmah, sehingga dia masuk neraka selama-lamanya. Singkatnya, manusia itu di mata Allah kayak piring, saudara. Nih saya mau gambarin biar gampang. Kita orang nih kayak piring di mata Allah. Zaman dulu hajatan, orang hajatan itu zaman dulu belum ada catering, maka minjem piring sama tetangga yang rada kaya, yang piringnya banyak. Maka kita orang kaya sehingga piringnya banyak. Ada yang minjem piring sama kita 3 orang. Disingkat 2 nih 3 orang. 3 orang. Pertama namanya dairatul hikmah, dairatul rahmah. Itu orang pertama, yaitu orang yang pinjam piring sama kita balikin sama kita bersih. Karena piring kita dibalikin sama kita bersih, kira-kira kita ditaruh di tempat cucian enggak? Taruh tempat cucian enggak? Ditaruh di mana? Rak piring. Kenapa? Bersih. Ini namanya dairatul rahmah. Begitu. Ada yang pinjam sama kita piring balikinnya kotor. Ini dairatul hikmah al-aghlab fiha dairatul rahmah. Balikin sama kita piringnya kotor. Karena balikin sama kita piringnya kotor, kira-kira ditaruh di rak piring enggak? Ditaruh di mana? Tempat cucian. Sampai kapan? Sampai bersih. Kalau udah bersih, taruh di rak piring. Yang ketiga, balikin piringnya hancur berantakan sama kita. Bukan kotor doang hancur, di samping kotor hancur. Yang kayak begini kira-kira ditaruh rak piring enggak? Ditaruh tempat cucian enggak? Ditaruh di mana? Sampah. Sampai kapan? Selamanya. Ini namanya dairatul rahmah. Jadi kita ini asalnya suci dari Allah. Kalau balik sama Allahnya suci, ditaruh di rak piring, namanya dairatul fadli. Itu di akhirat, yaitu di surga. Karena bersih.
Kalau kita balik sama Allah, kotor. Ini dailatul hikmah yang keseret pada dailatul rahmah. Dia taubat dia sama Allah, balik ke bersih. Nah, maka yang model kayak begini nih dicuci dulu. Habis cuci bersih, di mana di tempat cucinya namanya? Iya, neraka. Sampai kapan? Kalau udah bersih, dairatul fadl. Tapi ada dairatul hikmah benar-benar. Begitu. Hancur berantakan. Imannya tak ada. Enggak ada iman sama sekali. Tuhannya tiga. Tuhan tiga. Yang kayak begini ini namanya hancur berantakan. Kira-kira ditaruh di rak piring nggak? Ditaruh di tempat cucian nggak? Taruh di mana? Sampai kapan? Khalidina fi abada. Ini namanya dairatul adl. Kata Imam Haddad begitu. Makanya kita doa dalam Ramadan untuk Allahumma ja'alna fi hadhihi lailati syarifatil mubarakati minas su'adail makbulin. Namanya dairatul rahmah supaya balik ke dairatul fadli. Wala tajalna mil asqiya'il mardudin. Namanya dairatul hikmah, baliknya ke dairatul adl. Singkatnya, ada ahlul ihtiba, ada orang pilihan, ada ahlul hidayah. Hidayah ada dua, hidayah dalalah, hidayah ma'unah. Hidayah ma'unah itulah yang bakal ujungnya ke surga. Hidayah dalalah itu ujungnya ke neraka. Karena hidayah itu ada dua. Inilah sedikit yang kita bisa terangkan dari apa kalam hikmah pertama.